Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih menganalisa ya. Jadi kita sekarang analisa surat Qiyamah. Sekarang kita menganalisa surat Qiyamah. Di analisis ini sering saya bilang 3 hal ya di mufradat itu. Anda harus tahu jenis kata, 2 makna kata, yang ketiga terjemah. Untuk lebih detailnya Anda buka video sebelum ini ya, lebih detailnya. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ke kasus ya. Dan ini mungkin agak saya ajarkan dengan beberapa bagaimana menarik latifah gitu. Oke. La uksim. La tidak. Uksim, aku bersumpah. Siapa yang bersumpah? Allah. Jadi aku tidak bersumpah. La harf. Uksim fi'il. Maknanya bersumpah dari kata qasam. Nah, saya tidak tahu ya kenapa kemudian ini qasama juga artinya membagi. Nah, tentu ada titik temu antara qasama dan dalam arti membagi dan qasama dalam arti bersumpah. Ya, la uksim itu ya. Jadi antara membagi dan bersumpah itu tentu ada unsur sesuatu yang sama di antara Nah, kalau
kalangan ahli tafsir dia berbeda pendapat tentang la. La ini la memang la yang berfungsi atau la tambahan. Yang bilang la tambahan maka ini menguatkan, berarti uksimu aku bersumpah ditambah la itu litakid tambahan, setiap tambahan itu untuk menguatkan gitu. Jadi aku bersumpah. Atau la di sini artinya aku tidak bersumpah gitu ya. Memang la itu punya fungsi gitu. Jadi ada dua makna itu di ahli tafsir. La zaidah atau la nafiyah. Bersumpah biyaumil kiamah dengan hari kiamat. Nah, jadi bersumpah dengan hari kiamat. Biyaum dengan yaum hari kiamah. Kiamah itu dari kata koma. Koma itu artinya tegak atau berdiri. Kalau Anda dari tiduran, maka kemudian Anda berdiri, itu berarti ketika Anda bangkit itu artinya koma di situ artinya berdiri. Tapi kalau Anda dari jalan sirtu fakumtu, maka koma di situ artinya tegak atau berhenti. Koma di situ artinya berhenti. Jadi biyaumil kiamah itu adalah dengan hari koma. Kiamah di sini dari kata koma. Jadi koma itu bisa jadi istiqomah, koma itu bisa menjadi kiam, koma itu bisa kiamah, bisa jadi kaum. Nah, di dalam Quran dari kata koma ya, satu kata gitu ya. Nah, tapi ada unsur kesamaan di antara kata-kata itu nanti. Nah, koma kiamah di sini artinya berhenti. Biyaumil kiamah pada hari berhentinya waktu. Jadi alam semesta ini besok bakal berhenti. Kapan? Ketika struktur alam ini itu mengalami kontradiksi. Jadi yang tadinya teratur menjadi tidak teratur. Apa? Ketika matahari itu terbit dari timur itu normal. Tapi ketika nanti terbalik, terbit dari barat, jadi aturan alam ini udah berubah total gitu, maka saat itulah terjadi kerusakan. Nah, itulah berhentinya waktu. Jadi hari kiamat disebut kiamat karena dia berhenti. Jadi kiamah disebut kiamah karena berhenti. Demikian juga nanti kalau al-haqqah disebut hari kiamat kok disebut al-haqqah karena dia pasti. Waqi'ah karena dia terjadi dan seterusnya. Jadi la uqsimu biyaumil kiamah gitu ya. Kalau saya sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Saya lebih suka lam di sini lam zaidah. Tapi kalau Anda ngartikan aku tidak bersumpah dengan hari kiamat, boleh juga. Nanti ahli tafsir memahami aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa? Enggak perlu, karena ini sesuatu yang udah Anda pahami semua. Alam ini mesti berhenti begitu. Saya sumpah nggak sumpah pun alam akan berhenti. Nggak usah saya sumpahin dengan kiamat ini. Kira-kira begitu. Ahli tafsir memahaminya begitu. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan sungguh aku bersumpah bin nafs dengan jiwa. Apa itu nafas? Nafas itu jiwa. Sederhananya kalau kita nanti membaca literatur tentang nafas jiwa ini bukan tubuh, tapi jiwa ini juga bukan roh. Pertemuan antara jasad dan ruh inilah yang disebut dengan jiwa. Jadi manusia disebut manusia karena dia punya nafas, karena nafas ini gitu ya. Nanti kalau sudah berpisah, misalnya jasad dan ruh tadi sudah berpisah, maka nafasnya hilang juga. Makanya nafas itu disebut diri ya. Diri itu ya manusia itu sendiri. Nah, sederhananya kalau diistilahkan nafas itu adalah sisi dalam tubuh manusia.
mental lah gitu ya. Mental. Jadi aku bersumpah dengan jiwa atau mental atau diri lawamah, dari kata lama, mencela. Laim, lama, laim itu yang mencela. Kemudian dia menjadi fa'alah. Laim menjadi fa'alah, lawamah. Fa'alah itu isim mubalaghah. Saya buat di mana ya? Oke, 5 ayat aja. Laim kemudian menjadi lawam. Lawamah itu apa? Fa'al. Ada tasdid di sini. Fa'al itu salah satu isim mubalaghah. Mubalaghah itu menyangatkan. Jadi lawam itu berarti suka, senang, sangat sering gitu ya. Sangat mencela. Jadi jiwa yang sangat mencela bisa. Atau artinya adalah jiwa yang sering mencela. Nah, jiwa yang sering jadi sumpah jiwa yang sering mencela. Jadi kalau ahli sufi atau ahli tasawuf Islam, tasawuf gitu, atau ahli psikologi gitu ya, psikologi Islam, nah orang nyebut begitu gitu. Itu nanti jiwa dibagi jadi 3. Jiwa yang jelek disebut nafs amarah bisu, sering disebut nafsu amarah gitu ya. Tapi aslinya amarah itu yang memerintahkan gitu ya. Memerintahkan kenapa? Kemana? Bisu dengan keburukan gitu. Nah, tapi singkat nafsu amarah gitu ya. Kemudian nafs lawamah ini tingkatan kedua atau dinamika kedua gitu ya. Jiwa yang suka mencela. Jadi tengah-tengah gitu ya. Kemudian yang terakhir jiwa mutmainnah yang tenang. Yang tenang ini dia mesti ngajak pada kebaikan. Maka orang yang baik itu biasanya karakternya adalah tenang. Kalau tenang biasanya baik gitu ya. Nah, kalau baik biasanya tenang gitu aja. Nah, jadi kata kuncinya tenang. Jadi kalau tenang, maka dia nggak sering mencela diri dia sendiri. Kalau salah nggak perlu nyala diri dia sendiri gitu. Tapi kalau dia nggak tenang gitu, kadang tenang kadang nggak tenang, ya pas tenang dia nyaman, kalau nggak tenang ya dia nyela, kenapa aku berbuat dosa, kenapa aku nggak jadi orang baik, kenapa aku nggak ketemu dengan orang, ya itu celah terus. Kalau yang jelek sudah ya sudah, pokoknya saya berbuat maksiat ya maksiat, berbuat dosa ya dosa, selesai. Nah, jadi saya la uksimu biyamil qiyamah wala uksimu, sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Nah, atau jiwa yang sering mencela, jadi jiwa yang tengah-tengah, atau jiwa yang suka mengeluh. Ya, jiwa yang suka mengeluh. Kenapa? Karena dia seringkali, kenapa aku berbuat maksiat, kenapa aku nggak bisa jadi orang baik gitu. Nah, di sini nanti ahli tafsir saya kasih latifah gitu ya. Latifah itu apa? Pelajaran catatan lah, not pelajaran pinggir lah ya istilahnya gitu ya. Ada orang yang memahami ketika la uksimu biyaumil qiyamah wala uksimu bin nafsil, kenapa digabungkan begini? Ada yang memahami begini, kalau kita masih punya jiwa kita belum menjadi jiwa yang mutmainnah, belum jadi jiwa yang tenang gitu ya, masih jiwa yang suka mengeluh, suka yang berkeluh kesah, suka yang mencela, maka selalu ingatlah dengan akhirat. Selalu ingatlah dengan akhirat, artinya selalu ingatlah bahwasanya apa yang kita lakukan ini bakal punya hasil. Kalau Anda berbuat baik, kenapa kok ujung kebaikan itu mesti ada hasilnya. Kalau Anda berbuat buruk kok berani gitu ya, Anda harus ingat besok keberanian kita berbuat maksiat ini harus kita bertanggungjawabkan. Demikian juga kalau kita berbuat baik gitu ya, itu jangan merasa sedih. Kenapa? Karena besok kebaikan kita ini juga akan
diganjar gitu ya, diberi bukan di gubernur enggak ya, diberi ganjaran sama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Ayah sabu apakah mengira? Yahsab itu mengira, memperkirakan gitu. Isim istifham namanya, yahsab itu fi'il. Nah, hasiba dari kata hasiba yahsabu. Oke. Mengira. Al insanu manusia. Apakah manusia mengira gitu? Al bahwa lan tidak akan najma'a kami mengumpulkan idhamah, jamak dari idham. Idham itu azm. Azm itu artinya tulang. Al-lan kami tidak mengumpulkan idhamahu, tulang-tulangnya. Kapan? Setelah kematian. Artinya al-lan najma'a idhamah, apakah manusia mengira bakal mereka tidak akan dibangkitkan? Ya. Apakah manusia mengira tidak bakal dihidupkan kembali, yang tadi belulangnya sudah rusak, kemudian tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka ini, apakah mereka mengira bahwasanya tulang-tulang yang tadi udah manusia yang sudah berbentuk tulang tadi nggak mungkin tercipta kembali? Bala. Ya. Ini seolah-olah jawaban Allah terhadap siapa namanya, persangkaan orang tadi gitu ya. Bala, ya. Ya. Jawaban yang menolak gitu ya, pakai bala. Qadirina ala an nusawwiya banana, mampu. Ya. Bala qadirina, kami mampu gitu. Nahnu qadirin gitu ya, kami mampu ala atas an, bahwa nusawi kami meratakan bananah, jari-jarinya. Jadi kami mampu mentaswiyah, menyempurnakan kembali bentuknya yang tadi sudah jadi tulang-tulang, kemudian dibentuk seperti sedia kala gitu ya, meluruskan seperti sedia kala ya, jari-jari mereka, jari-jari mereka. Kalau sudah jawab begini, tapi biasanya orang masa iya, jadi jawab kok masa iya gitu. Makanya kemudian Allah mengatakan bal, tapi yuridul insanu liyafjura amamah. Bal, tapi yuridu ingin, al insanu manusia, untuk yafjura berbuat fujur, berbuat melampaui batas, amamahu di depannya. Hu itu artinya bisa di depan Allah, hu bisa artinya di depan manusia. Ingin melampaui batas kalau di depan manusia berarti di hari-hari berikutnya. Mereka nggak mau berhenti dari perbuatan maksiat mereka. Oke. Harf yuridu fi'il, insanu isim, yafjura lamnya harf, kemudian yafjura fi'il, amamahu, amama isim, hu isim. Kemudian mereka yang tadi yafjura amamahu itu, yas'alu bertanya, ayyana, yas'alu isim fi'il gitu, ayyana kapan, yaumul kiamah, hari kiamat.
Jadi mereka bertanya kapan hari kiamat. Dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan hari kiamat itu? Maka jika bariko terbelalak al-basar, mata. Jadi saat mata terbelalak, kaget. Wa khasafa, dan jatuh. Artinya hilang, cahaya komar, bulan. Wa jumi'a syamsu wal qamar, ketika bulan dan matahari dikumpulkan, artinya bertabrakan itu. Yaqulu berkata al-insanu, manusia, yauma idzin, pada waktu itu, ainal mafar, di mana tempat lari. Maksudnya tempat melarikan diri itu di mana? Kalla, sekali-kali tidak. Artinya tidak ada tempat. Ya, sekali-kali tidak ada tempat gitu ya. La wazar. La wazar itu apa ya? Bentar. La wazar, tidak ada tempat lari. Wa asul wazar jabal. Wizard ism thiqa. Oke. Wazar itu artinya gunung. La wazar, tidak ada tempat malja, tempat berlindung. Allah, sekali-kali la wazar, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika, ke Rabbmu, yauma idzin, pada waktu itu, al-mustaqar, tempat tenang, tempat qarar, berdiam, tempat tinggal. Jadi tempat kalau mau tenang, mau diam, mau nggak lari-lari ya ke Allah gitu ya. Saat itu dikabarkan al-insanu, manusia, yauma idzin, dikabarkan pada manusia pada hari itu, bima, dengan apa, qaddama, yang dia dahulukan, wa akhar, yang dia akhirkan. Jadi perilaku dia yang dulu dan yang belakangan semua diperlihatkan. Nah, balil insanu ala nafsihi basirah, tapi manusia atas diri mereka basirah. Nah, balil manusia atas, jadi mereka bisa melihat apa yang dia lakukan terhadap diri dia sendiri. Jadi manusia itu bahasa yang lain, mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun mereka menyampaikan alasan-alasan mereka. Oke. Ini saya sengaja tak terjemahkan atau saya jelaskan agak cepat karena sebenarnya Anda sudah bisa memahami mana fi'il, mana isim dan sebagainya. Hanya kemudian ketika kita mulai menjelaskan makna perkata atau kita menjelaskan keseluruhan kalimat atau keseluruhan ayat, itu mungkin menjadi persoalan. Baroko itu artinya kilat. Ketika barikol basar, jadi sekejap gitu ya. Ketika mata
terkilat gitu ya, artinya terbelalak, terkejut gitu ya, jadi kaget dan seterusnya. Nah, barangkali ini dulu, nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya lewat grup gitu ya. Nah, kemudian sebagai lanjutannya adalah silahkan dipelajari yang saya warnai merah ini, kemudian silahkan bertanya yang tidak paham. Secara umum boleh Anda pelajari semuanya di perkata-perkata, jenisnya apa, terus kemudian maknanya apa, dan secara umum maknanya apa, dan lebih dari itu adalah tambahan. Jadi nanti soal-soalnya ya maknanya apa, akar jenisnya apa, dan terjemahnya apa. Nah, secara umum yang saya merah ini silahkan dipelajari sesuai dengan pola yang saya contohkan pada Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.